Assalamualaikum rekan Dakta, selamat sore. Meskipun saat ini turun hujan di jelang akhir pekan ini di hari Jumat, tentu bisa menambah semangat rekan. Nah, kita akan live Instagram rekan Dakta Talk Show bersama Imi Bekasi dengan tema Ketika Bunda Hamil Lagi. Nah, tentunya ini bagi rekan Dakta yang mungkin sedang menikmati pemberian ASI eksklusif, tiba-tiba hamil lagi. Nah, tentu apa sih solusinya rekan Dakta, dan juga tipsnya agar bisa menjalani kehamilan lalu bisa tetap memberikan ASI eksklusif kepada buah hati kita yang relasi kita. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami bersama Kepala Divisi Dana Usaha Imi Bekasi sekaligus konsulan menyusui. Dan nanti kita akan live, tapi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Winnie. Halo, suaraku kedengeran? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus banget ya. Hujan yang luar biasa. Mbak Winnie ditunggu sebentar ya, kita nanti sebentar lagi akan live ya. Siap. Siap. Saya Ibu Tuti dari Cempaka Putih, Cing. Ini tangan saya kadang kena pisau pas motong sayuran. Kadang melepuh kena penggorengan, Cing. Oke, ditabung dulu ya, Bu. Silakan Bapak yang pakai koko abu-abu. Saya Kosim, Cing, dari Joglo. Kalau habis main bola hari Minggu tuh, biru, pegelinu, nyeri sendi juga. Padahal besoknya masih kerja lagi. Luka, memar di kulit. Sakit! Pegalinu, nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit! Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Minyak Herba Wahid. Minyak gosok herbal plus habatus sauda, minyak zaitun, sambiloto, dan brotowali. Herba Wahid dapat digunakan untuk gosok, urut, dan pijit. Khasiatnya? Wahid! Minyak Herba Wahid. Pertolongan pertama pada penyakit. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan masuk talkshow bersama Imi Bekasi ketika Bunda Hamil Lagi, dan sudah hadir di live Instagram kami konsulat menyusui dari Imi Bekasi dan Mbak Winnie Gunantiani. Assalamualaikum Mbak Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Uti? Kabar baik Mbak Winnie. Mbak Winnie? Ya. Halo? Ya. Ya, ada. Mbak Winnie, kita akan bahas terkait tema yang menarik ketika Bunda Hamil Lagi. Tentu ini mungkin agak-agak sindiran juga ya bagi yang lagi fenomenal sekarang ya Mbak. Tidak mau punya anak ya. Banget ya, pas banget sih itu, pas banget. Pas banget. Lagi menyusui, hamil pula lagi Mbak. Kan tentunya kadang-kadang kan ada yang berpikiran kalau menyusui itu aksi eksklusif sebagai KB alami ya Mbak, ternyata enggak juga ya Mbak ya. Silakan Mbak. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang kita mesti ini juga selaraskan pemahamannya. Baik. Nah, tentunya sebelum kita ke pembahasan yang lebih ini lagi, nah mungkin juga menjadi sindiran Mbak. Bagi mereka yang menganut paham cheat free ini, ternyata ada anak tuh buat stres, banyak rutan, gak bisa tidur 8 jam. Nah kalau Mbak Winnie menanggapi seperti apa Mbak dari konsulan menyusui? Gimana ya? Ya, kalau punya anak itu kan apa ya? Ya sudah kodratnya ya, kita bagian dari ibadah kita sih sebenarnya gitu ya. Jadi beberapa pendapat mengenai child free itu kan memang juga dari orang-orang yang memang belum pernah punya anak gitu ya. Jadi mungkin tidak relevan sepertinya gitu. Tapi ya kembali lagi ke kebutuhannya masing-masing ya gitu. Jadi kita punya menjalani hidup kan punya tujuan hidup masing-masing juga gitu. Jadi gimana kita mau jalanin, mungkin perbedaan pendapat tuh biasa lah ya gitu, tapi kita saling menghargai aja sih kalau dari aku gitu ya. Baik, tentu ini mungkin ada yang bilang rezeki juga Mbak ya, anak itu ya Mbak. Iya, ada yang bilang banyak anak banyak rezeki. Nah ini juga yang kadang-kadang perlu
diluruskan ya. Memang mengucapkan mudah, tapi pada prakteknya mungkin kita harus tertatih-tatih begitu Mbak ya. Iya, semuanya pasti butuh perjuangan lah ya, dan insya Allah semua perjuangan itu nggak ada yang sia-sia gitu. Oke, baik. Kita langsung ke tema saja Mbak. Lagi asli ternyata hamil lagi nih Mbak. Galau bagaimana Mbak? Ini silakan. Nah, mungkin sebelum kita benar-benar masuk ke gimana ya, istilahnya tadi kesundulan ya tadi ya kalau orang-orang bilang ya. Sebenarnya memang ada anjurannya juga ya dari pemerintah. Sebenarnya kalau dari pemerintah kita tuh menganjurkan dalam satu keluarga hanya ada satu balita sebenarnya gitu. Nah itu mungkin kalau yang masih dalam tahap persiapan, perencanaan, ini juga satu hal yang bisa dipertimbangkan. Selain bukan karena apa ya, biar capeknya sekalian atau apa enggak, tapi memang ada pertimbangan tertentu yang diberikan oleh pemerintah mengapa ada anjuran seperti itu gitu. Jadi satu keluarga satu balita supaya setiap anak itu mendapatkan haknya secara utuh ya, baik dari segi kasih sayang, dari segi pemenuhan kebutuhannya, baik kebutuhan fisik dan mental, jasmani dan rohaninya gitu kan. Jadi kalau secara usia itu tidak terpaut terlalu dekat, nah ini kan perhatian orang tuanya juga bisa dibagi dengan lebih baik, terus juga pengasuhannya juga lebih baik gitu. Ada pertimbangan seperti itu gitu. Jadi tapi kebanyakan juga ada yang bilang ya udahlah mumpung masih muda gitu ya, sekalian capek katanya gitu. Nah ini juga apa ya? Kadang-kadang mitos-mitos ini agak menyudutkan gitu ya, menyudutkan kepada kaum perempuan sebenarnya. Jadi sebenarnya kan setiap perempuan itu punya hak atas badannya ya gitu. Jadi kalau misalnya dalam tahap perencanaan, misalnya anak baru umur setahun atau belum 2 tahun gitu, masih dalam masa mendapatkan ASI secara penuh ya, sebenarnya kan ASI itu disarankan sampai 2 tahun. Nah misalnya suami udah colek-colek nih, yuk satu lagi yuk gitu ya, mumpung masih muda dan sebagainya ya. Hal ini yang mungkin menjadi kadang-kadang ya sebagai perempuan nggak berani nolak dan sebagainya gitu. Kembali lagi apa ya, mesti diberi pengertian kepada keluarga juga bahwa ya itu haknya kembali ke perempuan ya gitu, karena sebenarnya proses melahirkan itu kan juga cukup traumatis ya gitu buat perempuan itu sendiri, walaupun itu peristiwa yang membahagiakan tapi ada peristiwa-peristiwa yang cukup traumatis gitu ya. Jadi beberapa kejadian dan sebagainya pasti merupakan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat berharga dan nggak mungkin terlupakan gitu aja ya gitu pengalaman melahirkan itu. Dan hal-hal ini yang perlu diperhatiin banget sih gitu, supaya setiap perempuan ini waktu dia merencanakan kembali kehamilan berikutnya gitu memang dalam kondisi siap secara fisik dan secara mental gitu, sudah pulih ya secara fisik ya, pulih gitu, jangan kayaknya wah anak baru 6 bulan gitu hajar lagi ya, jangan juga. Nah itu secara fisik, secara mentalnya juga benar-benar perlu dipersiapkan gitu kan, terlepas dari selain daripada mental yang apakah kesiapan mental dan sebagainya, kondisi eksternal, kondisi yang lain juga perlu diperhatikan ya, karena sekarang kan juga kebanyakan ibu itu bekerja, ada ibu bekerja misalnya. Nah, bagaimana gitu, baru kemarin cuti lahiran misalnya tahun lalu udah mau lagi Cuti gitu kan. lagi. Cuti lagi tiap tahun, ada sih teman saya kayak gitu. Nah itu kan jadi supporting sistemnya nanti harus seperti apa gitu kan, berarti dengan lebih dari satu balita di rumah nanti supporting sistemnya seperti apa. Jadi banyak hal yang memang apa ya perlu dipertimbangkan, masak-masak juga sih gitu. Baik. Nah tentunya ini kan harus ada apa namanya kesiapan kita dan lain sebagainya, tapi banyak orang yang menganggap yang tadi saya sebutkan tadi Mbak, menyusui itu KB yang alami. Ternyata enggak gitu. Bagaimana nih Mbak?
Jadi untuk apa namanya si ini juga ada beberapa ketentuannya ya gitu. Jadi aku lagi cari ini takut salah. Soalnya ada beberapa kondisi yang memang harus dipenuhi untuk KB ini secara alami ya gitu. Jadi itu sebentar, saya sambil lihat. Ini kayaknya aku pernah share ini juga waktu live kapan ya? Gitu. Udah lama sekali. Iya. Nah, itu dia. Jadi ada 3 syarat yang perlu di apa namanya dipenuhi ya gitu. Apa bahwa menyusui ini sebagai kontrasepsi. Dan ini apa namanya satu kalau nggak, ntar loh sebentar. Aku punya catatannya nih. Ada 3 syarat. Nah, jadi satu syarat yang pertama memang jadi ada 3 syarat utamanya dan ini nggak kepenuhin ya, tiga-tiganya harus terpenuhi ya, gitu. Jadi satu adalah kondisi bayi, umur bayi adalah 0 sampai 6 bulan gitu ya. Dan apa namanya yang pertama gini, gini. Jadi jika mau menjadikan menyusui sebagai KB alami, satu adalah ibu ini belum haid sejak melahirkan biasanya gitu. Jadi habis melahirkan biasanya nggak langsung haid kembali ya gitu. Nah kalau kondisinya memang belum haid kembali, terus bayinya masih di bawah 6 bulan dan juga menyusuinya masih direct menyusui secara langsung dan menyusui secara eksklusif. Jadi tiga-tiganya ini tuh harus terpenuhin untuk menjadikan menyusui sebagai KB alami seperti itu. Jadi kalau salah satunya nggak kepenuhin nih, itu nggak bisa ya menyusui itu menjadi KB alami seperti itu. Jadi kayak saya ya waktu kehamilan kedua itu pertama pas kehamilan pertama kebalik. Kehamilan pertama itu bulan kedua udah langsung haid lagi. Tapi begitu kehamilan kedua 14 bulan saya nggak haid gitu. Jadi kondisinya akan berbeda-beda sekali ya, tergantung kondisi masing-masing gitu. Secara apa namanya fisiologis, secara psikologis itu juga berpengaruh. Jadi 3 syarat tadi harus kepenuhin tuh benar-benar sebelum bilang kalau menyusui pokoknya alami pasti nggak hamil. Ya nggak serta-merta seperti itu. Gitu. Ya, iya. Gitu. Baik. Baik, tidak juga padahal si Bapak juga udah puasa ya selama kita nifas ya Mbak ya. Iya, benar gitu. Mungkin ya kembali lagi gitu kan kalau misalnya memang sudah kembali lagi setelah masa nifasnya sudah selesai, juga perlu mulai ada pembicaraan ya mengenai perencanaan keluarga yang lebih matang lagi seperti itu. Pastinya apa ya menambah anggota keluarga itu juga perlu pertimbangan yang lebih matang ya gitu. Baik. Apalagi Mbak kalau mungkin kalau kedua, ketiga mungkin tidak masalah. Tapi kalau yang pertama saja kayaknya sudah kan masih anak pertama, masih belum ada pengalaman dan lain sebagainya. Tiba-tiba anak belum setahun sudah hamil lagi Mbak. Kan secara psikologis kita pun juga agak gimana gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi mungkin kita mesti tarik lagi lebih ke belakang lagi ya, dalam arti sewaktu persiapan pernikahan itu sendiri gitu kan. Jadi bagaimana kita juga diskusi secara mendalam dengan calon pasangan gitu kan. Nanti kita tuh mau gimana setelah menikah gitu kan. Apakah mau langsung punya anak ataukah mau menikmati dulu masa-masa berdua seperti itu kan. Nah, anak yang kalau memang mau langsung atau mau nggak langsung, nah berapa jumlah anak yang akan direncanakan seperti itu. Dan mulai sekarang ya kalau anak-anak belum masih di dalam kandungan aja udah bisa didaftarin sekolah loh. Ada loh sebenarnya kayak gitu ya. Jadi perencanaan ini menjadi sangat penting ya kalau aku bilang. Jadi kalau apa namanya buat pendengar yang masih dalam tahap perencanaan pernikahan terutama ya masih dalam penjajakan itu juga merupakan satu topik yang saya sarankan dibicarakan dengan calon pasangan gitu. Bukan topik tabu tapi ini memang salah satu dari bagaimana
Anda berdua nanti akan membangun keluarga gitu kan. Hmm. Nah, itu juga apa namanya satu hal penting yang mungkin orang tua kita jarang mengingatkan kayaknya ya gitu. Jadi dulu itu eh, ya kebanyakan mungkin lebih fokus dengan acara pernikahannya Ya, mungkin benar. dengan oh Benar. gedungnya di mana, cateringnya apa dan sebagainya. Benar. Tapi sebenarnya pembicaraan-pembicaraan penting mengenai bagaimana nanti kehidupan setelah menikah itu juga harus mulai dibicarakan secara terbuka ya gitu, terutama dengan calon pasangan. Nah, tapi kalau memang sudah menikah dan juga sudah punya anak gitu ya, yang anak pertama masih menyusu, mulai hamil lagi. Nah, itu nanti kondisinya akan menuju ke tandem nursing namanya ya. Jadi, tandem nursing itu adalah menyusui lebih dari satu anak. Nah, saya kenapa nggak bilang menyusui dua anak? Nggak. Jadi, menyusui lebih dari satu anak. Karena pernah ada beberapa kasus yang saya temuin juga, kakaknya masih balita, belum 2 tahun, 3 tahun, tapi masih menyusu, ibunya melahirkan bayi kembar gitu. Jadi itu luar biasa juga sih, pernah ngikutin gitu. Jadi menyusui sekali 3 bayi, 3 anak lah ya, bukan 2 bayi dan 1 balita. Nah itu juga apa namanya secara kodratnya insya Allah ya memang dicukupkan oleh Allah gitu ya, asinya cukup, waktunya bisa dan semuanya bisa diusahakan seperti itu sih. Itu Baik. Mbak. Jadi tuh mungkin pilihan dari pasangan itu masing-masing kayaknya kalau udah siap tambah lagi ya nggak masalah, kalau nggak mungkin ditunda dengan berbagai cara begitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi kembali lagi pembicaraan, komunikasi ini kan sangat penting. Baik tadi dari sebelum menikah, Ya. setelah menikah, setelah punya anak. Jadi komunikasi ini tetap terus harus dinamis, harus berkembang gitu ya. Nanti obrolannya kan jadi nggak soal cicilan mulu gitu ya obrolannya ya gitu. Karena memang menambah anggota keluarga ini konsekuensinya sekarang Iya, iya. lumayan banyak yang perlu dipikirkan kan gitu. Nah, apa namanya kembali lagi komunikasi gitu kan. Pertama dari sang ibunya ini apakah masih menyusui kakaknya ataukah sebenarnya kakaknya juga sudah tidak menyusu lagi. Kembali lagi secara psikis apakah dia sudah siap untuk mengulang kembali ya dalam arti fase hamil, melahirkan dan ada beberapa ibu yang mungkin fase mengandungnya itu nggak menyenangkan buat dia gitu Ya. kan gitu mungkin jadi susah makannya capek dan sebagainya itu kan juga sebuah fase hidup yang dia harus siap untuk mengalaminya kembali gitu ya. Tapi apa semoga tetap sih sebagai apa ibu hamil pasti beritanya bahagia terus ya gitu gitu itu persiapan psikologinya kesiapannya gitu dan apakah tadi kembali apakah dia sudah pulih dari trauma-trauma pasca melahirkan sebelumnya gitu jangan sampai ya mungkin kalau anak pertama masih ada yang ngalamin baby blues ibunya gitu kan nah hal-hal ini juga benar-benar perlu dipertimbangkan dengan baik supaya tidak terulang hal-hal yang dulunya mungkin nggak paham gitu ya dulu belum bisa nyusuin nggak tahu di mana nyari konselor laktasi gitu kan nah di anak kedua ini juga harus ada persiapan-persiapan yang lebih matang lagi gitu untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak yang akan hadir nantinya seperti itu. Baik. Nah, tapi kalau sebagai kita orang Islam, kalau Allah sudah berkehendak, mau apa lagi ya Mbak ya? Ya, nah insya Allah kalau memang diberikan karunia-Nya oleh Allah kan berarti sudah dipercaya begitu kan. Nah Ya. kalau mungkin ini pendapat saya pribadi sih ya, kalau memang kita sudah dipercaya oleh Allah ya kitanya nggak berupa pasrah jadinya kan, tapi bagaimana kepercayaan itu kita manfaatkan, kita maksimalkan sebaik-baiknya dengan ya mempersiapkan diri dengan lebih baik gitu, gitu kan ya. Baik. Nah, biasanya ada juga ibu setelah melahirkan si bayinya keluar langsung pasang KB ya. Ada seperti itu Mbak ya? Karena nggak mau nanti mengganggu ketika menyusui atau yang lainnya takut kebobolan lagi begitu Mbak. Ada ya Mbak?
Ada benar. Jadi kondisi pasca melahirkan ini juga menjadi pertimbangan tertentu biasanya oleh dokter untuk menyarankan alat kontrasepsi tertentu ya gitu. Jadi misalnya dia contohlah aku paling gampang. Aku tuh dulu preeklamsia, aku mengalami gangguan kehamilan namanya preeklamsia. Nah, karena hal itu aku tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang berupa hormonal, Hmm. harus yang fisik. Jadi aku pakai IUD gitu kan, pakai spiral. Nah, ada juga nanti dokter atau tenaga kesehatan ya, bidan dan sebagainya bisa memberikan saran-saran mengenai alat kontrasepsi yang cocok digunakan untuk masing-masing ibu sesuai dengan kondisi kesehatannya, seperti itu. Gitu. Tapi ya ada juga kayak kemarin temen aku sambil operasi anak ketiga akhirnya Hmm. jadinya steril seperti itu, diikat saluran ovariumnya supaya tidak ada kehamilan berikutnya seperti itu. Nah itu kan kembali lagi ya ke kebutuhan dan juga keputusan dari keluarga seperti itu. Hmm. Baik. Nah, Mbak, tentunya untuk si kakaknya ini, Mbak, tentu kan harus Hmm, ada persiapan juga. Dia masih betul. masih ASI, terus udah siap belum sih jadi kakak gitu, Mbak ini? Ya, ini yang susah-susah gampang ya biasanya ya. Ya, Karena apa namanya? Tapi anak-anak itu kan kita nggak tahu kapan dia siap. Sudah siap ya? Udah siap belum sih ya. nih jadi kakak? Apakah dia bisa berbagi nantinya dan sebagainya. Tapi kembali lagi persiapannya itu akan tergantung kepada kita, kepada orang tuanya. Hmm. Dan walaupun anak kakaknya ini ya, calon kakak ini mungkin masih baru 2 tahun umurnya atau 3 tahun, tapi diajak ngobrol selayaknya memang dia sudah pasti paham kok, dia paham gitu. Jadi diajak ngobrol yang em, mulai dipanggil gitu. Misalnya nanti pengen dipanggilnya apa, kakak, apa teteh, apa mbak misalnya kan. Nanti kita akan kedatangan apa namanya anggota baru nih gitu. Nanti bakal jadi kakak, bakal punya adik gitu kan. Tapi jangan lupa ditekankan juga, ini mungkin hal yang eh, parenting ya, ilmu parenting yang lebih modern menganjurkan bahwa eh, tidak boleh ada perbedaan ya antara kakak dan adik ini gitu. Ditempatkan menurut tanggung jawabnya masing-masing. Jadi dijelaskan bahwa nanti akan ada adik, tapi adik ini yang akan menjadi ya teman main, nanti juga kita sama-sama saling menghargai dan sebagainya gitu. Kalau apa ya, zaman kita dulu mungkin selalu dibilangin nanti jadi kakak ngalah ya sama adiknya gitu kan. Nah, itu kan juga mungkin agak mengejutkan untuk kakaknya gitulah. Siapa aku nggak kenal kok tiba-tiba suruh ngalah gitu kan. Nah, bagaimana kita membawa konsep keluarga yang dengan anggota yang lebih inilah yang pelan-pelan kita harus sosialisasi ke kakaknya seperti itu. Dan itu juga nggak mungkin sekali ngobrol terus jadi gitu ya kakaknya langsung oke aku mau punya adik ya belum tentu juga gitu tapi bagaimana memberi pengertian ini terus menerus dan ditanamkan bahwa dengan adanya tambahan anggota keluarga ya bukan berarti mama nggak sayang bukan berarti papa nggak sayang tapi mama tetap sayang nih penuh nih sayangnya segini gitu kan walaupun nanti ada adik adik juga dapat segini gitu jadi nggak ada kasih yang terbagi nggak ada hal-hal yang dibagi gitu ya tapi apa namanya semuanya adalah bersama-sama seperti itu gitu. Baik, kami juga mengundang rekan untuk bergabung di live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_Bekasi. Nah tadi sempat disinggung juga nursing, tandem nursing ya Mbak ya? Ya. Ya. Ya, Mbak, tapi kalaupun kita hamil, tapi kita masih menyusui, itu akan berpengaruh tidak entah kepada kualitas ASI kita ataupun pada kandungan kita sendiri tuh, Mbak? Jadi tandem nursing ini juga memang satu tandem nursing ini hal yang sudah umum ya sekarang gitu, bukan hal yang baru dan bukan hal yang mustahil atau perlu pelatihan tertentu sebenarnya enggak. Jadi tandem nursing ini sudah cukup awam sekarang sudah cukup banyak yang melakukan nih ibu-ibu. Tapi tetap disarankan harus tetap dengan pengawasan dokter seperti itu. Ya. Karena memang kondisi dari kehamilan ya. Jadi pas hamil nih
ada dua kondisi. Satu, misalnya pas hamil masih menyusui. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan karena saat ada stimulasi terhadap payudara itu juga menstimulasi kontraksi sebenarnya. Jadi begitu kondisinya sudah masuk trimester ketiga, mungkin agak lebih perlu hati-hati apakah saat si calon kakak ini menyusu ada kontraksi atau ada reaksi-reaksi tertentu pada kandungan gitu. Itu yang juga perlu dipantau dan tetap dikomunikasikan sama dokter kandungan atau bidannya seperti itu. Nah, setelah melahirkan berarti kan uh, menyusunya lebih dari satu anak nih gitu kan. Nah, itu juga manajemennya yang perlu diperhatikan. Sebenarnya banyak sekali keuntungannya ya untuk tandem nursing ini sendiri. Karena misalnya saat ibu baru melahirkan, biasanya kan hormon prolaktinnya baru mulai aktif tuh ya, menghasilkan ASI dan sebagainya. Tapi bayinya belum tentu langsung lahap kan gitu. Mereka masih dalam tahap penyesuaian dan sebagainya. Nah, biasanya pas baru-baru lahiran tuh payudara ibu tuh sampai bengkak tuh biasanya karena produksinya sudah maksimal, tapi demand-nya belum banyak. Nah, ini bisa dibantu sama kakaknya untuk menyeimbangkan kembali kondisi payudaranya ya. Jadi bisa kakaknya yang minum ASI-nya dulu seperti itu. Dan itu jadi kondisi yang lebih menguntungkan untuk ibu-ibu yang baru melahirkan ya, kalau memang si kakak ini masih menyusu seperti itu. Dan juga kayak tadi gitu, kakak adik itu bisa nyusu bareng gitu ya malahan. Dan si kakaknya secara psikis si kakaknya juga merasa nggak ditinggalin gitu. Oh, mamaku tetap sayang sama aku, tetap bareng-bareng sama adik gitu. Jadi hal-hal itu yang juga menjadi keuntungan dari tandem nursing itu sendiri. Dan kalau memang tandem nursing ya dengan demand yang 2 anak gitu atau 3 malahan, produksi ASI ibu itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya seperti itu. Baik. Mungkin ada plus minusnya tandem nursing, tergantung kitanya ya Mbak ya. Nah, tapi kan apa namanya? Pasti juga akan ada baby blues tidak sih Mbak kalau untuk yang setelah apa namanya? Kelahiran kedua ini Mbak, tentu kan ada bayang-bayang juga ya, kayak masa lalu, trauma, entah baby blues, entah yang lain sebagainya, begitu Mbak, persalinan yang agak sedikit bermasalah. Nah, bagaimana dari dukungan dari semuanya Mbak? Bapak suami ya? Ya, kalau baby blues untuk kehamilan kedua itu memang lebih jarang sih ya kondisinya. Bukan berarti nggak ada, tapi lebih jarang. Karena mungkin dengan ya kehamilan sudah, bukan kehamilan pertama, pasti pengalaman sudah lebih ada. Tapi mungkin yang lebih banyak terjadi biasanya adalah ibu-ibu ini akan cukup kelelahan ya. Karena terutama dengan 2 balita yang nanti akan diasuh gitu ya, tadi tandem nursing dan sebagainya, itu akan membutuhkan kekuatan fisik yang lebih daripada hanya menghandle 1 orang anak. Nah, hal ini yang kembali lagi gitu ya, dikomunikasikan dengan pasangan, dengan supporting system ya di rumah gitu, apakah ibu mertua atau pengasuhnya dan sebagainya, untuk benar-benar mensupport ibu ini. Karena kan habis melahirkan pasti juga pemulihan kan gitu. Terus bagaimanapun pasti mungkin si kakak merasa yang kecil pasti lebih diperhatiin nih gitu. Tapi kan bayi kecil tuh memang dalam proses awal-awal pasti akan lebih banyak menyita perhatian ya gitu. Nah, ini juga nanti apa ya, kalau banyak cerita dari klien-klien itu nanti si kakaknya itu apa namanya lebih cari perhatian, terus juga ada juga yang sakit lah kakaknya gitu dalam upaya cari perhatian dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang juga mungkin ya jadi pertimbangan nih nanti siap-siap begitu misalnya habis melahirkan anak kedua atau ketiga malahan. Nah, itu supporting sistemnya harus lebih siap lagi gitu untuk membantu ya. Mungkin dengan ibunya tandem nursing benar-benar kerjaan rumah tuh nggak kepegang gitu kan. Berarti kan mungkin yang masak, yang membersihkan rumah itu juga harus sudah dipersiapkan siapa nih yang akan membantu mengambil peran itu untuk mensupport ya, di rumah seperti itu. Baik.
Tidak hanya itu saja, tapi pola pengasuhannya pun juga tetap harus dipikirkan ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, itu makanya kan banyak banget ya yang perlu diperhatiin. Jadi bukan hanya kehamilannya yang dipersiapkan, bukan hanya Iya. kelahirannya, bukan hanya tandem nursing-nya, tapi terus ya sepanjang jalan udah harus disiapin gitu. Apa namanya? Pengasuhannya tadi gimana caranya? Pertama dari awal mulai hamil mungkin menanamkan kepada si kakak bahwa nanti ini ada anggota keluarga baru, nanti ada temennya nih di rumah gitu kan, mau adiknya mau laki atau perempuan gitu, itu juga nanti sudah menjadi topik-topik yang harus disiapin ya, bagaimana cara penyampaian ya kepada si calon kakak, terutama kalau misalnya ya ada orang tua yang mungkin lebih penasaran ya gitu, oh kakaknya laki-laki, nah nanti ada adik perempuan, nah bagaimana mengkomunikasikan, oh nanti kamu jadi kakak ya, ini adik kamu perempuan, nanti mungkin harus disayang, harus Iya. diajak main atau ya apapun lah itu. Jadi apa namanya? Bagaimana orang tua ini mengupgrade diri dengan teknik-teknik parenting yang lebih mumpuni lagi, persiapan yang lebih mumpuni lagi, termasuk mungkin kalau para ayah udah mulai lihat harga sekolah berapa sih, 5 tahun sekarang berapa, 5 tahun lagi berapa ya kan gitu. Termasuk asuransi pendidikan dan lain-lain, itu sekarang banyak sekali hal-hal yang ditawarkan oleh dunia luar ini. Nah, tinggal bagaimana kita menyaring dan menyaring yang sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi semuanya memang baik, tapi kita benar-benar menyaring sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seperti itu. Baik. Nah, Mbak Winnie, kalaupun mitos ataupun omongan-omongan orang tua terdahulu, bagaimana sih Mbak kalau kayaknya nggak apa-apa, banyak anak banyak rezeki mungkin ya. Terus biar biar punya anak banyak, jaraknya nggak deket-deket, ngasuhnya juga gampang, mumpung masih muda, ibunya nenek masih sehat dan sebagainya. Nah, dari omongan-omongan itu bagaimana menyikapinya Mbak? Ya, benar. Jadi masih banyak teman-teman saya juga yang masih dari keluarga besar ya. Mungkin angkatan-angkatan kita kali ya terakhir-terakhir ya. Setelah itu yang apa generasi lebih muda dari kita sudah lebih sedikit, anggota keluarganya sudah lebih lebih kecil. Jadi saya masih punya teman-teman yang bersaudara itu masih ada 8, masih ada 9 gitu ya. Itu apa namanya keluarga yang besar sih kalau menurut aku ya gitu. Jadi memang mitos dari dulu banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya itu gimana ya? Logikanya dan juga secara spiritual. Kita pasti memahami semua anak datang dengan rezekinya masing-masing. Itu udah pasti. Insya Allah sudah dijamin. Jadi memang berapapun anak yang ada nantinya, insya Allah setiap anak sudah punya rezekinya masing-masing. Seperti itu. Jadi rezeki anak, ya anaknya 1, anaknya 2, ataupun anaknya 8, ya insya Allah semuanya akan dicukupi gitu kan secara rezeki. Nah mungkin kalau dulu orang tua zaman dulu mikirnya banyak anak itu rame gitu ya, nanti tua ada yang nemenin, terus juga rumah itu mungkin dengan anggota keluarga yang besar, nanti mungkin cucu-cucu rame dan sebagainya, jadi hidup ini lebih lebih berwarna gitu. Mungkin kalau orang tua zaman dulu sudah siap, oh ini nanti kalau pensiun tuh mau tinggal di sini, mau apa namanya berkebun misalnya dan sebagainya gitu. Jadi eh, anak-anak ini dipersiapkan sebagai jaminan hari tua. Ada juga yang seperti itu gitu kan. Jadi dengan anak banyak berarti orang tua juga ada yang mengurus, ada yang menemani seperti itu. Itu juga mungkin pola-pola pikir orang tua kita ya zaman dulu. Sekarang kan kalau sandwich generation bilangnya anak itu bukan investasi hari tua gitu kan. Nah, makanya banyak sekali ya perpindahan dan pergeseran nilai ini di apa namanya di kehidupan gitu dengan ilmu-ilmu parenting yang lebih lebih update sih gitu. Mungkin investasi akhirat kali Mbak ya, anak itu ya. Insya Allah, Insya Allah pastinya. Ya, investasi akhirat diajarin ini yang baik-baik.
Baik. Nah, tentunya kalaupun idealnya Mbak untuk jarak anak pertama dengan anak kedua ini berapa sih Mbak? Apakah ada Ide patokannya Mbak? patokan yang pasti sih kembali lagi nggak ada yang bisa ketok palu ya. Pokoknya anak pertama, anak kedua nggak boleh 3 tahun, nggak boleh 3 tahun katanya supaya kalau SMP sama SMA nggak bareng katanya ya. Tapi eh, kembali lagi ke anjuran pemerintah sebenarnya yang disarankan tidak ada dua balita di dalam satu rumah gitu. Berarti kan Ya. jaraknya paling nggak minimal banget adalah 5 tahun, 4 sampai 5 tahun gitu kan ya. Nah, tapi kembali lagi tadi, jika memang antara kedua belah pihak orang tua sudah merasa siap untuk menambah anggota keluarga lagi, ya ya monggo gitu kan dengan segala pertimbangannya gitu. Pertimbangan kenapa tidak boleh ada dua balita itu kan memang secara persiapan ya, jadi persiapan fisik, persiapan mentalnya juga lebih bisa dikontrol gitu kan, di manage gimana supaya tidak berlebihan. Jadi kayak misalnya kalau kakaknya masih baru balita, masih 3 tahun, adiknya baru lahir, ya itu tadi kembali lagi ke kekuatan fisik dan persiapan psikis ibu ini apakah sudah mumpuni atau belum gitu. Hmm. Mungkin ada 2 berita tambah stres kali Mbak ya. Satu aja udah stres ya. Ya, kembali lagi supporting sistemnya seperti apa, perencanaannya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya apa namanya bisa ada supporting system, satu bayi, dua babysitternya misalnya, kan nggak stres harusnya gitu kan. Nah, jadi makanya kembali lagi supporting sistemnya ini yang apakah sudah dipersiapkan dengan baik gitu. Gitu sih, Wolfie. Tapi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, apa yang akan terjadi Mbak? Yang akan terjadi ya semuanya kayak pemadam kebakaran kali ya. Oh, ada ini, ada itu gitu ya. Ya memang sekarang kan apa ya, apa namanya, mencari informasi itu udah sangat-sangat mudah ya. Kita mau Ya. browsing, mau scroll TikTok aja, sebenarnya TikTok itu banyak kok informasi-informasi yang baik gitu kan. Jadi bukan cuma joget-joget aja. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu untuk mencari informasi yang memang dibutuhkan itu sih. Harusnya ya nggak sampai nggak ada persiapan sama sekali seperti itu. Paling nggak misalkan pun kesundulan gitu ya, Ya. punya kakaknya baru belum 2 tahun tiba-tiba sudah hamil lagi. Nah, begitu mulai apa diketahui kehamilannya, itu juga sudah merupakan pertanda persiapan itu sudah harus dimulai gitu. Jadi ya kita menjadi orang tua yang lebih bertanggung jawab lah gitu. Baik. Nah, kalau untuk memberikan pemahaman kepada si bapak ini bagaimana, Mbak? Ya. Nah, jadi aku rasa juga perubahan pergeseran pemikiran sekarang ya, dalam arti para bapak, para laki-laki pun sudah mulai memahami bahwa wanita-wanita ini sudah memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Ya. Termasuk ya tadi, haknya adalah kapan dia mau, kayaknya aku belum siap deh hamil lagi. Kayaknya aku udah siap deh hamil lagi, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu juga merupakan bagian dari komunikasi yang secara lumrahnya harus terjadi di dalam rumah tangga seperti itu. Jadi memberi pemahaman itu mungkin ya pasti nggak bisa sekali ya gitu. Kita memberi pengertian kepada suami, ini loh aku jahitanku belum sembuh nih, atau kalau ini capek banget dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau sama laki-laki itu kan ngomongnya harus agak logis ya gitu, pakai logika. Kalau kita kan aduh aku capek nih ini gitu kan. Nah, mungkin kalau kalau sama laki-laki ya lebih bawa kepada hal-hal realita yang terjadi gitu. Nanti berarti kalau nanti aku hamil lagi, ini jaraknya 3 tahun. Berarti nanti ada saatnya waktu SMP sama SMA misalnya akan bareng nih masuk ke sekolah yang baru. SMA dengan kuliah juga gitu kan. Nah, itu nanti kamu bisa nggak siapinnya seperti itu. Mungkin kalau bapak-bapak pendekatannya lebih dari hal-hal seperti itu gitu kan. Terus satu dari sisi finansial itu yang harus dipersiapin. Kedua adalah kembali lagi kalau misalnya
aku mau nih, nggak apa-apa deh gitu. Misalnya kita hamil lagi dengan nanti berarti akan ada 2 balita di rumah. Nah, perjanjiannya seperti apa gitu. Berarti kamu kerja, aku di rumah misalnya gitu. Tapi nanti seminggu sekali aku butuh waktu 1 hari untuk me time misalnya. Aku mau punya waktu untuk diri aku sendiri. Nanti kamu bisa nggak bantu jagain atau bagaimana solusinya? Apakah mau dicariin pengasuh, apa mau ditaruh di daycare misalnya atau apa? Nah, hal-hal itu yang bisa juga menjadi apa ya, pintu masuk lah untuk diskusi dengan para Pak Su ini, Pak suami gitu. Gitu sih. Biasanya sih yang paling gampang dari financial sih, itu yang paling-paling lebih klik ya sama mereka karena mereka akan menjadi pencari nafkah utama kan, seperti itu. Baik. Nah, tentunya kalaupun setelah proses kelahiran sebelumnya, Mbak, bagaimana kalau yang sesar, Mbak? Kalau yang sesar, nah itu dia. Kalau untuk yang sesar, memang ada anjuran medis untuk minimal jarak 2 tahun untuk melahirkan berikutnya, bukan kehamilan berikutnya ya, melahirkan berikutnya. Jadi jarak antara kelahiran satu dan kelahiran berikutnya itu adalah 2 tahun. Itu setahu saya sih belum berubah ya, maksudnya selama ini yang saya tahu masih begitu. Kondisinya kembali lagi ke masing-masing ibu. Jadi kalau bentukannya operasi, ada beberapa ibu yang memiliki trauma yang lebih besar. Trauma ini bukan trauma psikis ya, tapi trauma fisik juga gitu. Jadi ada beberapa ibu yang ngerasa kayak udah sampai, walaupun udah 3 tahun, udah 4 tahun, tapi mungkin bekas jahitannya masih suka kerasa kalau capek misalnya. Itu ada yang seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan lain mengenai bagaimana mengatur jarak antara anak ini gitu. Jarak antara kehamilannya juga. Baik, jadi untuk walaupun normal juga memang tetap harus dipertimbangkan juga ya, Mbak ya? Ya, tetap. Jadi kembali lagi, satu, kesiapan secara fisik dan mental dari ibunya sendiri yang harus menjadi prioritas gitu ya di situ, bahwa si ibu ini apakah sudah siap untuk ya menjalani kembali fase tadi, fase dari mulai hamil lagi, melahirkan, menyusui gitu. Itu kan fase ya, dalam arti siklus yang nggak mungkin hamilnya doang terus anaknya nggak, ini kan nggak mungkin kan gitu. Jadi Pokoknya cepat itu besar, Mbak. keluar langsung bawa motor gitu ya. Jadi apa namanya, hal-hal itu sih gitu. Kalau ya jujur ngomong sharing sedikit, saya juga dulu waktu kehamilan kedua, jadi anak saya 2 kan ya. Nah setelah anak kedua gitu ya, saya tuh sampai batin, nggak, udah aku cuma mau 2 aja gitu, karena kebetulan kehamilan kedua saya cukup lebih parah dibanding yang pertama. Yang pertama tuh happy gitu ya, maunya makan mulu gitu. Nah yang kedua tuh malah beda gitu. Yang kedua ini bawaannya tuh males bangun, nggak bisa bangun dari tempat tidur, lemes dan sebagainya gitu. Jadi kondisinya sangat berbeda gitu. Nah itu sampai aku ngebatin sendiri kayak aku nggak mau lagi nih hamil gitu. Maksudnya aku harus ngadepin apa pengalaman apa lagi nih gitu kan, yang bagus udah, yang jelek udah, udahlah cukup lah gitu. Seperti itu sih gitu. Bahkan sampai sempat berantem sama dokternya aku dulu gitu, aku nggak mau dioperasi lagi, aku mau normal gitu kan. Tapi ya kondisinya berbeda-beda gitu. Jadi menurut saya sih apa ya, kesiapan mental dan psikis dari ibu ini yang paling penting sih, fisik dan mental ya gitu, sebelum benar-benar apa ya, menjadikan ya kehamilan berikutnya seperti itu. Oh, baik. Kalau masih muda mungkin nggak apa-apa. Mungkin kalau udah usia-usia rentan itu bagaimana, Mbak? Yang Usia maksudnya dengan mungkin dari perempuan 35 ke atas, 36 ke atas tuh agak sedikit rentan ya. Nah, bagaimana kalaupun mereka sudah di usia 35 melahirkan anak pertama, kemudian hamil lagi? Itu kan tentu kalau usia kita kan di usia segitu kan memang sudah lelah sekali begitu, Mbak. Bagaimana dengan usia yang memang ya sangat resiko sekali, Mbak? Ya,
Jadi gini, kondisinya mungkin kita perlu luruskan secara pola pikir ya. Dalam arti kalau di kita di Indonesia mungkin ya, di Asia, orang-orang itu menikah dalam usia yang relatif muda. 22, 23 mungkin sudah ada yang menikah, 25 lah ya standarnya. Begitu 30 udah mulai ditanyain terus. Nah, itu adalah kebiasaan umum gitu. Jadi karena menikahnya di usia mungkin 25 ya secara umum, 27 atau 28 sudah melahirkan pertama, 30 melahirkan kedua. Jarang yang misalnya di atas 35 baru melahirkan. Nah, kondisi itu yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, tapi kalau kita bisa melihat eh, di Eropa misalnya atau di Amerika, mereka itu menikah justru di atas 35 nikahnya, bahkan 40 lebih. Dari situ baru dia punya anak gitu. Jadi kembali lagi ke tradisi culture gitu ya, itu bagaimana kita melihat ini, gambaran umum aja dulu. Tapi kembali lagi juga mengenai usia ini juga kan berbeda-beda sekali kondisinya gitu kan. Ada yang misalnya 35 tapi sehat-sehat aja insya Allah gitu kan. Ada juga yang memang 35 memiliki indikasi kesehatan tertentu yang disarankan oleh dokter, ini kayak udah deh harus stop aja gitu. Nah, kembali lagi ke kondisi masing-masing ibu juga sih gitu. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang baru melahirkan di usia 35, terus ngejar ya, dalam arti ngejar lah ya, sebelum 40 nih mau 3 anaknya gitu. Nah, itu yang dari awal secara perencanaan juga langsung dikomunikasikan dengan dokter misalnya. Dok, ini gimana? Saya mau 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, karena saya mau 40, saya punya 3 anak misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang butuh banget dikomunikasikan kalau aku bilang ya. Jadi supaya secara medis, secara kesiapan fisik pun lebih dalam kondisi yang terkendali gitu. Jadi kalau jangan takut, karena kan kebanyakan masyarakat kita masih agak-agak takut ya ketemu tenaga kesehatan. Takutnya nanti malah ketahuan ini, nanti malah nggak boleh, nanti ketahuan punya penyakit ini gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dikikis pelan-pelan ya gitu. Jadi insya Allah kita kan ikhtiar untuk mencari hal yang baik gitu ke tenaga kesehatan. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan gitu ya, kok dokter ini bilang gini, kok bidan ini bilang gitu. Nah, selalu bisa mencari pendapat kedua atau ketiga gitu. Jadi jangan terpaku terhadap satu pendapat gitu. Dan kembali lagi, informasi juga sangat-sangat terbuka sekarang ya gitu. Jadi boleh di-compare sama artikel-artikel mungkin di internet, baca jurnal kesehatan dan sebagainya, itu juga jadi referensi-referensi yang baik. Dan sekarang tuh sangat-sangat mudah untuk dapat informasi seperti itu gitu loh. Gitu kali ya. Nah, contohnya ada juga yang badan aku belum balik nih, kemarin aja udah naik sekian kilo, sekarang harus naik lagi. Iya. Sampai terusin badannya, Mbak. Bagaimana dengan pemikiran itu? Nah, pemikiran itu kembali lagi tadi kesiapan fisik dan kesiapan mentalnya sebenarnya gitu kan. Jadi memang kembali lagi kehamilan dan melahirkan dan menyusui itu akan membawa beberapa perubahan fisik dan mental terhadap si ibu gitu kan. Nah, kembali lagi apakah dia sudah siap untuk mengalami itu semua lagi gitu kan. Berarti ya termasuk semua paketnya gitu. Apakah naik berat badannya atau malah turun, atau payudaranya dikendor sebelah kan. Segala yang dialami itu adalah hal-hal yang akan dialami kembali oleh si ibu. Nah, makanya balik lagi nih, dia ready nggak untuk mengalami itu semua kembali gitu. Dengan kondisi tubuh yang mungkin tidak sama seperti kehamilan pertama. Mungkin kehamilan pertama masih 25, masih umur 27 yang sehat walafiat gitu ya, dengan tiap hari makan vitamin, masih nge-gym dan sebagainya. Begitu anak kedua nge-gym juga ya, lari-lari ngejarin anak di rumah sih gitu. Kondisinya akan berbeda gitu. Kembali lagi, jadi apakah anak kedua ini ya kalau banyak mitosnya insya Allah katanya biasanya anak kedua tuh kondisi keluarga udah lebih mapan dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang perlu dimaksimalkan untuk membantu si ibu tadi menjaga semua keutuhannya ini gitu, sesuai dengan yang direncanakan gitu. Karena sudah pasti sih kondisi tubuh itu akan berubah setelah melahirkan. Jadi begitu mulai kehamilan berikutnya lagi, nah itu
apakah secara psikis, secara mental, secara fisik sudah siap untuk memasuki siklus itu lagi, untuk hamil, melahirkan dan menyusui seperti itu. Baik. Makanya kalau ditanya habis nikah mau punya anak berapa, tanyakan kepada istrinya, jangan pada suaminya ya Mbak ya. Nah itu juga benar. Tapi kalau baru nikah juga istrinya belum tahu sih gitu. Mungkin pengennya 3 gitu ya. Tapi begitu anak pertama udah cukup nggak mau lagi gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Jadi kondisinya akan beda-beda banget gitu. Jadi mungkin awal-awal nikah masih idealis banget ya gitu, masih ini nanti punya anak terus pakai bajunya yang begini, sepatunya beli di mana dan sebagainya gitu ya. Kalau dulu baju anak cewek dong yang lucu katanya, sekarang baju anak cowok juga lucu-lucu kok gitu ya. Jadi dulu pasti anak pertama tuh idealis dan berusaha dipenuhi dengan kualitas yang terbaik gitu. Nah, jangan sampai anak kedua mengalami degradasi atau udahlah yang penting pakai baju gitu. Jangan enggak gitu juga kan. Jadi kembali lagi komunikasi, perencanaan, kesiapan itu penting banget gitu. Ya. Mungkin saya mau mengatakan saya melihat tayangan ketika pernikahan Gibran dan Erina lalu Mbak ya. Ketika Kaisang ditanya, Kaisang mau anak berapa? Terserah Mbak Erinanya, itu badannya dia, haknya dia, memiliki dia, melahirkan dia, menyusui dia, diserahkan ke dia. Nah itu sesuatu yang menurut saya ajaib banget, kata-kata itu dari seorang Kaisang Mbak. Bagaimana? Ya. Berarti Kaisang ini ya walaupun nyeleneh gitu ya. Nah, kembali lagi generasi-generasi yang lebih sekarang ya, generasi apa ya? Sekarang namanya generasi apa ya? X atau apalah gitu. Nah, itu kan Z. Ya pokoknya bukan milenial lagi lah ya, udah lebih muda dari millennials gitu. Nah itu mereka itu kan mendapat informasi yang lebih luas gitu ya, cakrawalannya lebih luas, punya pembanding dan yang lebih luas, bahkan karena mungkin Kaisang juga sudah pernah tinggal di luar Indonesia gitu kan, membandingkan tradisi dan kondisi yang ada juga menjadi masukan buat dia mungkin ya untuk dia bisa mempunyai sudut pandang seperti itu gitu. Jadi memang itu kata-kata yang luar biasa. Saya rasa sih itu juga harusnya pengaruhnya baik ya untuk keluarga-keluarga muda gitu, untuk yang laki-laki juga lebih bisa mengukur permintaannya dan juga yang perempuan-perempuan juga lebih bisa menghargai dirinya sebenarnya kan gitu. Ada yang ya udahlah gitu disuruh ayo hamil lagi gitu, ya deh hamil lagi gitu karena merasa dia tidak mempunyai hak suara ya di dalam keluarga itu. Tapi kan sebenarnya enggak, sebagai suami dan istri haknya sama, komunikasi itu harus berjalan 2 arah dan wanita-wanita ini juga punya hak untuk menghargai dirinya gitu. Bukan berarti mau atau tidak mau hamil lagi sebenarnya kan, tapi lebih kepada apakah dia sudah siap gitu untuk kondisi-kondisi yang akan datang kan, seperti itu. Nah itu adalah bagian dari bagaimana dia mau menghargai dirinya sendiri sebenarnya. Aku pengen nge-gym dulu biar badanku lebih fresh lagi, lebih kuat lagi gitu, baru nanti mau hamil lagi. Itu juga kan hak-hak yang ya boleh lah ya disampaikan untuk dibicarakan dengan pasangan seperti itu. Baik, Mbak Winnie, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu yang berniat untuk hamil lagi. Ya, semoga ya, semoga informasinya membantu sedikit-sedikit bahwa ya, semuanya butuh persiapan, butuh komunikasi gitu supaya kita bisa menjalankan dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Terima kasih Mbak Winnie. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.